Jadi untuk selanjutnya yang untuk 4.1.3 nomor 1 untuk bagian A, berdasarkan fungsi massa probabilitas variabel acak Poisson X dengan parameter theta itu diketahui bahwa Px sama dengan theta pangkat X dikali E pangkat min theta per X faktorial untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan kita tahu juga bahwa Px sama dengan 0 elsewhere. Nah, dengan menggunakan fungsi likelihood dapat kita tulis bahwa L dalam kurung theta sama dengan pi P dalam kurung xi theta dengan batas 1 sampai n. P dikerjakan dengan theta pangkat xi dikali E pangkat min theta per xi yang difaktorialkan. Nah, setelah kita hitung akan mendapatkan hasil E pangkat min n theta dikali theta pangkat x1 plus x2 dan seterusnya sampai xn per x1 faktorial dikali x2 faktorial dan seterusnya sampai xn faktorial. Nah, selanjutnya kita akan mencari log dari persamaan fungsi likelihood yang barusan kita sudah dapat di sini. Nah, jadi bisa kita tulis bahwa L theta sama dengan ln, kita tulis lagi fungsi likelihood yang barusan kita dapat. Lalu ln-nya kita pecahkan dengan E pangkat min n theta ditambah ln theta pangkat x1 plus x2 hingga xn. Lalu dikurang dengan ln x1 faktorial dikali x2 faktorial dan seterusnya sampai xn faktorial. Hal ini dikurang karena x1 faktorial ini berada pada posisi pembagi. Nah, selanjutnya ln-nya kita eksekusikan sehingga akan mendapat hasil akhir min n theta plus sigma xi dengan batas 1 sampai n dikali ln theta dikurang ln dalam kurung pi x1 faktorial dengan batas 1 sampai n. Nah, selanjutnya kita dapat dou L theta per dou theta itu sama dengan min n plus seper theta dikali sigma xi dengan batas 1 sampai n itu sama dengan 0. Nah, sehingga dapat kita ketahui juga bahwa dari sini seper theta dikali sigma xi dengan batas 1 sampai n itu sama dengan n. Lalu theta itu sama dengan seper n dikali sigma xi dengan batas 1 sampai n itu juga sama dengan x bar. Nah, berdasarkan hal tersebut itu perkiraan dapat disimpulkan bahwa perkiraan kemungkinan maksimum theta topi dari theta itu sama dengan theta topi sama dengan x bar. Nah, selanjutnya di sini jika theta topi itu sama dengan theta, maka dapat disimpulkan juga bahwa theta topi itu adalah unbiased estimator dari si theta itu sendiri. Nah, lalu jika si x adalah variabel acak Poisson dengan parameter theta, maka EX itu sama dengan theta. Nah, di sini bisa kita hitung X bar-nya itu adalah E dalam kurung seper N dikali sigma XI dengan batas 1 sampai N. Nah, ini kita dapat dari yang barusan kita sudah hitung di sini nih. Jadi kita langsung bisa naruh di sini, lalu kita hitung, kita kalikan dengan E-nya dapat EXI. Nah, EX ini kan barusan kita tahu bahwa sama dengan theta. Jadi kita bisa taruh di sini theta. Dan kita hitung jadi seper N dikali N theta. Nah, N-nya kita bisa coret, lalu sama dengan hasil akhirnya adalah theta. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa X bar adalah estimator unbiased dari theta dan perkiraan maksimum likelihood theta topi dari theta itu sama dengan X bar. Nah, selanjutnya untuk yang part B diketahui sebuah data itu ada 10 angka yaitu 9, 7, 9, 15, 10, 13, 11, 7, 2, dan 12. Nah, di sini karena kita ketahui bahwa maksimum likelihood itu perkiraan maksimum likelihood theta topi dari theta itu adalah sama dengan X bar, maka di sini kita bisa tulis theta topi sama dengan X bar. Nah, lalu di sini kita hitung rata-ratanya yaitu 1/10 dan dikali dengan jumlah semua data yang ada di sini, lalu kita akan dapat 9,5. Nah, karena kita tahu bahwa jika jika X adalah variabel acak Poisson dengan parameter theta, maka kan kita tahu kalau EX itu sama dengan theta. Nah, sehingga kita dapat konklusiin bahwa rata-rata dari 9 sampai 10 customer itu memasuki toko pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Dan 10 pagi.